فالتفت منه البذور مثل حزنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام سلام عليك صلوات الله عليك. Selamat datang kepada guru kita semuanya, Al-Mukarram wal Muhtaram wal Mu'azzam Syahina wa Murabbir Rohina. Ini orang masih muda, saya lebih tua dari beliau, tapi saya kalau panggil beliau itu Abuya, Abah Abuya Kiai Haji Aimaduddin Usman Al-Bantani, pencetus tesis nasab wa alawi. Didoakan semoga beliau diberikan umur yang panjang, yang barokah, barokah, barokah untuk Islam dan Nusantara. Moga seluruhnya kepada Abah Jimat, langsung saja saya tembak karena nanti luasnya nanti ditambah di belakang. Secara langsung kerja dulu. Moga nasihatin yang pertama Santri Abah dan sedang wisuda dan umumnya kaum muslimin muslimat yang hadir dalam acara wisuda ke-11 Santri Ponten Asadah dan Haul Akbar ke-27 Ponten Asadah. Sepenuhnya waktu dipersilakan. Muhammad. Ya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لاح للناظرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا تأتي تلامذته كثيرة من كل مكان. اللهم صيب هذا المعهد بالبركة والعلوم. آمين اللهم آمين. أما بعد، فضيلة الشيخ Abah Kiai Haji Ahmad Ghazali mata'ana Allah bituli hayatihi, semoga beliau senantiasa Allah limpahkan keberkahan sekeluarga beliau, santri-santri beliau, muhibbin beliau, dan semoga Allah panjangkan umurnya dalam keimanan dan kemanfaatan. Guru kita Kiai Umar Hasan Haji ini adalah salah satu mufti di dalam organisasi Majma' Fuqaha Jawa. Jadi Abah Yai Ahmad Ghazali, saya dan Yai Umar Hasan Haji Al-Barbasi Brebes ini adalah anggota-anggota dari perkumpulan para fuqaha Jawa. Ada perkumpulan namanya Majma'u Fuqaha Jawa, perkumpulan para ahli-ahli fikih Jawa. Berbahagialah Pondok Pesantren As-Sa'adah karena pengasuh pesantrennya adalah merupakan ahli fikih di Majma' Fuqaha Jawa. Yang saya hormati para kiai yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Bapak Kapolres Tangerang Selatan, Bapak Kapolsek, Bapak Lurah kalau hadir, para banser, sahabat-sahabat, insya Allah sahabat banser
sahabatmu Rida akan mendapatkan keadilan di bumi Indonesia ini. Dan ibu-ibu yang saya cintai, anak-anakku, ya bunayya, idza aradta an tahya najihan wa sa'idan wa tablugha darajatan 'aliyatan fi hadhihi ad-dunya wa tahdha jami'a ma tatamannah fatazayyan nafsaka bis-sifatil arba'. Wahai anakku, santri-santri pondok pesantren As-Sa'adah, jika engkau ingin hidup dalam kesuksesan dan kebahagiaan, jika engkau ingin mencapai derajat yang tinggi hidup di atas dunia ini, dan engkau memperoleh semua apa yang kau inginkan, maka hiasilah kalian dengan 4 sifat. Al-ula, tazayyan nafsaka bisifatil awliya. Wal-thaniyatu, tazayyan nafsaka bisifatil ulama. Wal-thalithatu, tazayyan nafsaka bisifatil udama. Wal-rabi'atu, tazayyan nafsaka bisifatil mukhlisin. Yang pertama, wahai anakku santri As-Sa'adah, hiasilah diri kalian bisifatil awliya, dengan sifat para wali. Ma hiyas as-sifah lil awliya allati takunu fil Qur'anil Karim, wa huwa qawluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah bahwa sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada rasa takut di dalam dadanya dan tidak ada rasa sedih di dalam dadanya. Anak kita, ibu-ibu, jika kita menginginkan anak kita untuk mencapai kehidupan yang berbahagia di atas dunia ini, mencapai semua apa yang dicita-citakan, membanggakan kedua orang tua dan keluarga besarnya, lingkungannya, bangsa, negara dan agamanya, ajarkan anak-anak kita la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut akan apa yang harus dihadapi dan tidak ada rasa sedih akan apa yang telah terjadi. Jika anak kita sudah bersifat seperti wali ini, tidak pernah takut akan apa yang akan dihadapi, maka dia akan mencapai kehidupan yang membanggakan, mencapai semua apa yang diinginkan. Orang mau kaya harus berani berdagang. Berdagang kadang untung, kadang rugi. Kalau orang tidak punya berani untuk rugi, maka dia tidak akan berani untuk berdagang. Dan siapa orang yang tidak akan berani untuk berdagang, dia tidak akan pernah mencapai banyak uang, harta melimpah dari perdagangan. Maka jika rasa takut ini sudah tidak ada, dan percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan mempersiapkan semuanya, dan apabila datang sebuah kegagalan, wahai anakku, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Satu kali gagal, bangunlah kembali, berdiri tegaklah lagi, tantang kehidupan, gagal lagi, jatuh lagi, bangun lagi, tantang lagi kehidupan, bangun lagi, berdiri tegak lagi, dan tantang lagi kehidupan. Hanya orang yang semacam ini, orang yang akan mencapai kehidupan yang bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk lingkungannya, bangsa dan agamanya. Tapi kita 350 tahun dijajah katanya, tapi setiap waktu muncullah para pejuang-pejuang yang mengharumkan nama bangsa Indonesia, nama bangsa Nusantara ketika itu, sehingga penjajah tidak bisa tidur nyenyak
Setiap waktu penjajah harus memikirkan putra putri bangsa Indonesia yang di dalam hatinya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada rasa takut dan tidak pernah ada rasa sedih. Ketika dalam perjuangan ada sahabat kita gugur, maka biarlah dia mencapai derajat kemuliaannya. Kita lanjutkan perjalanan dan perjuangan. Kita biarkan beri rasa hormat kepada saudara kita gugur dalam perjuangan, tapi gugurnya ia jangan sampai kemudian menghentikan langkah kita. Gugurnya dia haruslah diberikan sebuah rasa di dalam diri dan jiwa kita bahwa kita akan meneruskan perjuangannya dan kita akan habiskan semua penjajah-penjajah itu. Itulah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak pernah sedih akan apa yang sudah terjadi. Yang terjadi terjadilah. Teman kita wafat, terjadilah. Dia mendapatkan syahadat, dia mendapatkan kemuliaan, tapi tugas kita belum selesai karena kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifatul auliya yang dimiliki oleh setiap manusia dalam setiap peradaban, yang dia menulis sejarah dengan keberanian dan tidak ada rasa sedih yang dia miliki di dalam hati. Hanya orang yang di dalam hatinya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun yang akan menghiasi indahnya sejarah peradaban dari masa ke masa. Dia menjadi raja, dia menjadi aulia, dia menjadi ksatria, tentara, polisi, semuanya sifatnya sama. La khaufun alaihim wa la hum la khaufun alaihim. Hada huwa al-awwal wal-thani. Tazayyan nafsaka ya bunayya bisifatil ulama. Hiasi dirimu dengan sifat ulama. Ma hiya sifatul lati lil ulama? Al-ilm wa ta'lim wa ta'allum. Al-ilm wa ta'lim wa ta'allum. Ilmu, belajar, mengajarkan. Hadhihi hiya sifatul ulama. Jangan tinggalkan setiap hari, setiap waktu, setiap detik, dalam setiap pandangan mata, dalam setiap desahan napas, dalam setiap pori-pori kita, bahwa kita harus mendapatkan ilmu baru setiap waktu. Hari ini banyak sekali informasi yang kita bisa baca, yang kita bisa pelajari, bukan hanya dari langsung guru kita di kelas, tapi dari kehidupan. Dari bagaimana orang lain berinteraksi dengan orang lainnya, dari media sosial, dari berita-berita, dari sejarah hidup orang-orang mulia yang bagaimana dia bisa mencapai kemuliaan, dari sejarah orang-orang yang hina bagaimana dia bisa mencapai kehinaan, dari orang kaya bagaimana dia mendapatkan harta, dari seorang kapolsek bagaimana dia bisa mencapai kapolsek. Belajar, belajar, belajar. Man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Siapa orang yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu sebentar ketika muda, tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, maka dia akan mendekuk kehinaan kebodohan sepanjang hidupnya. Isbir ala ta'allumi, isbir alal muallimi. Sabarlah dalam belajar, sabarlah menghadapi guru. Kadang guru sifatnya berbeda-beda, ada yang lembut bagaikan kapas, ada yang galak laksana singa. Dari mereka berdua kau bisa untuk menarik sebuah pelajaran, bagaimana kita mengambil sifat baiknya singa dan bagaimana kita mengambil sifat lembutnya kapas. Kapan kita harus keras, kapan kita harus lembut, belajar dari mereka berdua. Bukan kita malah kemudian berlari dari guru yang galak. Kalau kalian hanya punya guru yang lembut saja bagaikan kapas, takutnya kalau kalian entekinang nanti digebrak di batu langsung lari. Tapi kalau kalian belajar saja sama guru yang galak,
hanya dari galaknya saja, tidak mempelajari sifat-sifat yang lain yang dia miliki, maka nanti kamu di kampung jadi kiai-kiai yang galak, ngalahin polisi galaknya. Tetapi belajarlah dari semuanya. Ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa udwanun li kullil mahamid. Belajarlah. Fa innal ilma zainun li ahlihi, karena ilmu adalah hiasan bagi ahlinya. Wa fadlun, dan keunggulan, keutamaan. Wa udwanun li kullil mahamid, dan dia ciri-ciri bagi semua keindahan. Sesuaikan nanti setelah kalian lulus dari pondok pesantren As-Sa'adah 7 tahun. Kalau pengen jadi polisi perwira, masuk APOD. Pengen jadi perwira tentara, masuk TNI. Kalau dulu AKABRI, sekarang apa Pak? Aktif, masuk akademi militer. Pengen jadi dokter, masuk dokter, bukan belajar kitab Syamsul Ma'arif. Ini ketawain aja. Pengen jadi dokter nih ya, cita-cita jadi dokter. Cita-citanya jadi dokter, dia sekolahnya di penerbangan di Curug. Gak nyambung. Kalau pengen jadi dokter, masuk kedokteran yang ada di UIN, masuk kedokteran yang ada di UI, masuk kedokteran yang ada di Undip, masuk kedokteran yang ada di mana-mana ada. Kalau pengen jadi ustazah, lulus dari As-Sa'adah, masuk UIN, masuk jurusan dakwah. Pengen jadi istri solehah, masuk apa tuh? KUA, masuk KUA. Ini jangan salah. Kita pengen jadi dokter, cita-cita dokter. Kenapa masuk jurusan syariah? Kuliahnya di UIN jurusan syariah, nggak nyambung bos. Lulus dari As-Sa'adah, pengen jadi dokter, masuk kedokteran. Pengen jadi ahli obat, masuk farmasi. Pengen jadi orang yang menerima bayi, masuk kebidanan. Pengen banyak pahalanya merawat orang sakit, masuk perawatan. Panti jompo lagi. Lu anak siapa lo? Masa sekolah di panti jompo? Ini ada aja nih kalau gue jadi punya anak begini nih. Sekolah sudah panti jompo. Pengen jadi ahli agama Islam yang luar biasa, masuk, lulus dari As-Sa'adah, masuk ke UIN jurusan syariah, nanti ke S2 lagi, ke S3 jurusan yang sama, yang linear. Kalian akan menjadi tafaqquh fiddin. Hidup ini pilihan. Life is choice. Apa ulangi? Life is choice. Hidup adalah pilihan. Menjomblo juga pilihan. Orang bukan karena hanya takdirnya belum dapat jodoh, tapi memang dirinya masih memilih menjomblo. Kalian pengen jadi apa? Allah berikan di dalam hati kalian choice, di dalam hati kalian free will. Apa? Free will. Kebebasan bercita-cita. Gantungkan cita-citamu setinggi aras. Cantumkan cita-citamu setinggi aras, kibarkan bendera di atas aras, lalu raihlah, pelajari jalan menuju aras, kemudian raih bendera itu dan kibarkan, dan kemudian kalian proklamirkan ke atas, ke bawah dunia bahwa kalian telah mencapainya. Kalau kalian tidak punya cita-cita, manusia yang tidak punya cita-cita, maka hidupnya tidak akan bisa mencapai apapun, karena hanya dia yang telah menancapkan target hidupnya di suatu titik, maka dia akan bisa untuk menggapai titik itu. Kebetulan itu sangat sedikit, saudara-saudara. Ya bunaya, kebetulan itu sangat jarang terjadi. Kebetulan memang ada orang yang majdud, orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi sesuatu,
untuk menjalani tugasnya hidup di alam dunia. Dia tidak mau, dia tidak bercita-cita, tetapi Allah menginginkan itu ada, tetapi jarang sekali. Nabi contohnya, Nabi Muhammad laisa lahu himmatun bi ayyakuna nabiyyan. Nabi Muhammad tidak punya cita-cita menjadi nabi, tapi Allah menariknya menjadi nabi, takdirnya. Wali juga ada yang namanya wali majdud. Apa namanya? Wali yang dia tidak punya keinginan menjadi wali. Dia tidak mondok, dia tidak zikir, dia tidak riyadhah, dia tidak kasab lil awliya. Walakin lamma jaa amrullah, ketika keinginan Allah datang bahwa dia harus bersama Allah, datanglah yang namanya waridatun ilahiyatun. Apa namanya? Waridat dari Allah datang ke hatinya agar dia bersama Allah, karena hatinya tidak siap, tidak pernah puasa karena nggak pernah ada di pondok, akhirnya jadi stres. Akhirnya jadi, nah, kenapa wali majdub banyak yang stres? Dia tidak siap, jiwanya tidak siap untuk menerima waridat ilahiyah, tetapi kemudian Allah menginginkan, makanya ngeblank. Nah, makanya karena ada wali majdub yang demikian di alam dunia, yang kadang-kadang dipilih oleh Allah untuk suatu masa, banyak orang bohong-bohongan, majduban. Banyak orang bohong, majdub. Dia tidak majdub, tapi pura-pura majdub. Atau ada orang yang memframing orang gila dijadikan seperti wali. Wah, dikatakan saja dia wali majdub agar orang yang memframing di sekitarnya mendapatkan kemanfaatan finansial. Bisa menjual orang gila ini, di branding dan di framing sebagai seorang waliullah majdub, wali majdub, padahal huwa majnunun haqqa. Dia memang orang gila benar, tapi karena brandingnya ini bagus, akhirnya orang pada percaya bahwa dia orang gila. Orang yang majdub yang sahih ini adalah orang-orang yang dia waktu mudanya tidak dikenal orang yang fasik. Walaupun dia bukan orang yang mau untuk jadi wali, dia enggak mondok, dia enggak menjalani seperti santri, riyadhah, puasa Senin Kamis, ya kan? Tetapi dia tidak pernah melakukan kabair, dia tidak meninggalkan sholat. Tapi ketika waridatun ilahiyatun itu datang, kemudian fana billah, dia fana di dalam Allah, dia tidak ingat lagi siapa dirinya, yang diingat hanya Allah, karena luberan fuyudah ruh rahmaniyah yang ada di dalam jiwa dan kalbunya, sehingga dia ngeblank. Ditanya namanya aja nggak ngerti. Siapa namamu? Bojali. Itu masih kenal berarti. Kalau masih kenal namanya belum majdub itu. Kalau majdub itu dia tidak kenal dirinya sendiri, bos. Inilah takaran dia boleh meninggalkan mafruḍah, boleh meninggalkan yang difardukan oleh Allah. Ketika idza su'ila an ismihi la ya'rifu nafsahu. Kalau dia ditanya tentang dirinya, dia tidak kenal dirinya. Itulah orang yang boleh meninggalkan mafruḍah. Kalau orang yang dia pura-pura majdub, di branding wali, nggak pernah sholat, pakainya jubah, kadang-kadang mainnya main piano, yang begitu bukan wali, bukan majdub, tapi orang-orang yang pura-pura jadi wali, pura-pura majdub, pengen mendapat kemuliaan tanpa susah payah. Karena Allah, anak-anakku, Allah itu nggak kayak kita. Kalau orang baik dikasih, orang jahat nggak dikasih. Allah itu tidak begitu. Orang yang bohongnya itu sudah nyundul langit, masih dimuliakan oleh Allah agar dia semakin jauh daripada Allah. Jadi dia ingin menipu orang, kemudian Allah beri izin dia menipu orang. Dia pakai udeng-udeng, jadi sufi dunia, sholat kagak, ngerti ilmu kagak, bikin organisasi torekoh,
supaya dia dikenal sebagai orang thariqah. Kemudian apakah Allah sudah tahu dia ini jahat, dia ini penipu, pura-pura jadi wali, pura-pura soleh, pakaiannya hanya hiasan semata? Apakah Allah tidak memberikan apa yang diinginkan? Tetap Allah berikan jika dia adalah orang yang betul-betul sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah dibenci benar, tidak ada lagi reken dari Allah, maka semua tipu dayanya Allah akan izinkan. Dia menipu pengen kelihatan jadi wali, Allah berikan pengikut-pengikut untuk dirinya, sehingga orang-orang lain ini bisa ketipu oleh dirinya. Oh benar dia wali karena banyak pengikutnya. Berarti orang yang ngomong bahwa dia tidak sholat, dia ini adalah dajjal, itu adalah hanya hasud semata saja. Inilah rahasia apa namanya itu, bagaimana iradah Allah itu untuk kita anak-anakku. Maka kalian Sanfi As-Sa'adah, murid Abu Ghazali, faqih, seorang ahli faqih yang bicara bersama data, bicara bersama ilmu, bicara bersama Al-Quran, bicara bersama hadis. Sesuatu yang saya sampaikan tadi itu adalah nau'un min khawarikil adah, la yu'tabaru, la an-nadiru la yu'tabar. Apa? An-nadiru yang jarang tidak bisa dijadikan contoh karena dia bisa dibodoh-bodohin dan bisa ditipu. Yang jelas saja ukuran kemuliaan manusia al-ilm. Apa? Al-ilmu wat-tuqa. Apa? Kemuliaan seseorang adalah ilmu dan ketakwaan. Man lahu al-ilmu wat-tuqa nala wa faza. Siapa orang yang mempunyai ilmu dan ketakwaan, dia akan menggapai apapun dan dia akan bahagia. Wa man la fala. Dan siapa orang yang tidak mempunyai keduanya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan kalian tidak boleh menghormati orang kecuali dengan dua ini. Understand? La yajuzu lakum an tu'azzimu ahadan illa man tazayyana bil ilmi wat tuqa. Kecuali orang yang berhias dengan ilmu dan ketakwaan. Karena apa? Keduanya bisa diukur, gak bakal bisa bohong. Gak bakal bisa. Ilmu ada ukurannya, takwa ada ukurannya. Tapi kalau orang ngaku wali ada ukurannya enggak? Teu aya kumaha naon eta wali daya ukuranna kumaha wali eta fi'lul qalbi, fi'lul qalbi. Saha anu nyaho jelema anu di hate urang misalna ieu aya khauf, ieu aya la khaufun, aya walahum yahzanun. Teu aya iwal ti Allah Subhanahu wa ta'ala jeung manehna soranganana ngartos henteu. Yang orang Jawa ngajong, orang Sunda ngajong. Ah iya Sunda ini gelis-gelis di Sunda mah. Lamun di Brebes ku Yai Ghazali, Yai Umar Son Haji aya ciri-cirina. Lo bendogna jeung loba bawangna. Tapi Abu Ghazali lamun ka bumi abdi mawana lain dog, lain bawang, mawana samping, mawana non samping. Alhamdulillah. Nah, eta. Jangan sampai anak-anakku terperdaya oleh pengakuan-pengakuan walidat ilahiyah, karena itu tidak ada standarnya. Standarnya tetap ilmu wat tuqa. Ma huma al-ilmu wat tuqa, ilmu dan takwa. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bukan dia yang paling tinggi pangkatnya, yang paling menor wajahnya, yang paling cantik, yang paling ganteng kayak saya. Tetapi yang
paling tuh langsung aja dia ngomong paling cantik langsung aja. Muridnya Abu Ghazali begitu, sama sama murid saya. Tadi kenapa saya terlambat? Ini saya semalam ini mikir aja, waduh Abu Ghazali marahnya kan luar biasa kalau depan. Ini mau pagi-pagi saya datang ke Abu Ghazali, nanti santri saya yang mau nikahan juga sedih. Santrinya yatim lagi, dia udah gak punya bapak, wiladah bapak ibadahnya gak hadir. Kalau saya kesana dulu, Abu Ghazali marah, gila saya. Jadi mikir-mikir dikoclok aja kata saya, gimana dulu? Pengennya dua-duanya. Alhamdulillah Abah ini orang cerdas. Jadi penceramanya dua, Yai Syarif Raden Syarif Rahmat Al-Kalijaga dan saya. Jadi saya datang, alhamdulillah masih keburu untuk silaturahmi bersama para kiai dan para santri as'ada yang cantik dan ganteng. Alhamdulillah. Yang ketiga, jangan banyak-banyak. Ya bunayya, tazayyan nafsaka bisifatil udaba. Hiasi diri kalian dengan sifat-sifat orang berakhlak tinggi. Al-akhlaqul karimah. Apa? Al-akhlaqul karimah. Innal umama akhlaquhum ma baqiya. Fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Umat itu dalam setiap peradaban dilihat dari akhlaknya. Fa in dhahabat akhlaquhum, kalau akhlaknya sudah tidak ada, dhahabu, maka mereka tidak ada. Idza usibatil umamu bil akhlaqi fa aqim alaihi maqtaman wa awila. Kalaulah suatu bangsa sudah ada masalah dengan akhlaknya, hilang akhlaknya, fa aqim alaihim maqtaman, maka sudah ditahlilin saja, wa awila, dan ditangisi. Itu kata-kata seorang penyair dari India namanya Ahmad Shauqi. Siapa namanya? Ahmad Shauqi. Idza usibatil umamu bil akhlaqi fa'aqim alaihim maqtaman wa awila. Kalau suatu bangsa tidak lagi punya akhlak, maka kibarkan bendera kuning di depan rumahnya, malam-malam tahlilin saja, anggap saja dia mati. Dalam satu penyair lagi mengatakan, fasolli alaihi arba'a takbirat, maka sholatlah engkau kepadanya 4 kali takbir, anggap saja dia sudah mati. Padahal orangnya masih hidup. Maka akhlak ini penting. Akhlak bainaka wa baina nafsika, akhlak bainaka wa baina asdiqaika, akhlak bainaka wa baina muallimika, akhlak bainaka wa baina jiranika, akhlak bainaka wa baina baihatika. Lingkungan alam semesta ini kita harus berakhlak. Kalau kita tidak berakhlak pada hutan, Allah akan kasih kita banjir, betul? Kayak Sumatera banjir nong. Wah, keluar dah orang Jawanya. Kalau orang Sunda apa? Kita tidak berakhlak dengan alam, maka Allah akan kasih bencana alam. Kita tidak berakhlak dengan pohon, Allah kasih banjir. Insya Allah di Tangerang Selatan, karena provinsinya Banten, akan mendapat doa dari para wali-wali Allah dan orang-orang saleh untuk senantiasa dijauhkan dari mara bahaya dan musibah. Kalau di Banten tiba heula aya jelma-jelma anu megang tasbih yang selalu berdoa, Allahumma Banten, Allahumma Banten, Allahumma Banten. Bahkan ada yang tapak ngapain Banten supaya dijaga. Makanya Banten ini zahiran wa batinan, zahiran wa batin. Zahiran dijaga oleh siapa? Oleh gubernur, oleh Kapolda, oleh Dandim, polisi, tentara, DPR, dan lain sebagainya. Secara batinan
dijaga oleh kekasih-kekasih Allah di bumi Banten. Ya Banten wa ahlaha. Apa? Ya Banten wa ahlaha. Ya Banten wa ahlaha. Ini tanah karamah, tanah warisan dari para sultan. Sultan Maulana Hasanuddin yang mendapatkan titipan dari ayahandanya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, kemudian dititipkan kepada anaknya Sultan Hasanuddin, Sultan Maulana Yusuf, dititipkan lagi kepada anaknya Sultan Maulana Muhammad Nasruddin, dititipkan lagi kepada anaknya Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul Qadir, dititipkan lagi kepada anaknya Sultan Abdul Ma'ali Ahmad, dititipkan lagi kepada anaknya Sultan Abdul Fathi Abdul Fattah, atau dikenal dalam dunia sejarah dengan Sultan Ageng Tirtayasa, musuh bebuyutan Kompeni Belanda. Musuh bebuyutan Kompeni. Setelah Sultan Tirtayasa ini, kekuasaan Kesultanan Banten tidak penuh lagi. Banyak pengkhianat negeri Banten kerjasama dengan Belanda. Tiada. La ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatul qa'imah ala sayyidina Muhammadin al-wasilah al-fadilah sabaqat darajat al-'aliyah al-rafi'ah wallahu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful. Tanya, al-qa'imah berapa harakat? Berapa? 5 mad wajib qa'imah. Walaupun kita berdoa tetap harus 5 harakat saja. Allahumma rabbi hadhihi da'wati tammah. Berapa harakat? Tammah. Mad lazim 6 harakat, sama dengan walau dallin. Itu namanya mad lazim. Berapa harakat? 6 harakat. Walaupun lagi berdoa, jangan buru-buru. Belum robiah di dawati tamah. Jadi belum robiah di dawati tamah. 2 harakat. Jadi 62. Berapa? 62. Terakhir. Ini ibunya pengen makan. Terakhir, ar-rabi'atu ya bunayya tazayyan nafsaka bi sifatil mukhlisin. Bi sifatil hiasi dirimu dengan sifat orang ikhlas. Apa orang ikhlas? Kalau kita sudah membuang air, kita berjalan nggak pernah ingat-ingat lagi, itu namanya ikhlas. An-nasu kulluhum halaku illa al-alimun. Semua manusia itu hancur kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halaku illal amilun. Orang yang berilmu semuanya hancur kecuali orang yang beramal. Wal amiluna kulluhum halaku illal mukhlisun. Dan semua orang yang beramal hancur illal mukhlisun, kecuali yang hatinya ikhlas itu hanya konsen untuk Allah. Mungkin ada nih yang ahli tarkib, ahli nahwu semua nih sahadat. Itu gimana kiai itu? Kok illal alimun? Harusnya kan illal alimin karena tidak ada nafi, betul? Tapi kenapa ilal alimun? Li'annahu waridun. Apa? Li'annahu waridun. Di hadisna kitu. Kiasna kumaha? Kiasna ma illal alimin. An-nasu kulluhum halaku illal alimin. Wal alimuna kulluhum halaku illal amilin. Wal amiluna kulluhum halaku
illal mukhlisun, illal mukhlisin. Itu karena hadis itu namanya qiyas, namanya apa? Sama. Namanya apa? Sama. Kalau sama kita berdoa, adik-adik berdoa, Rabbi inni zalamtu nafsi. Misalnya dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Kan itu hanya itu sendiri. Bagaimana kalau kita dalam periode berdoa, sedangkan dia dalam Al-Qurannya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Apakah kita harus ganti Rabbi ja'alna muqiminas shalah, tak bisa, atau muqimis shalah? Tidak usah, karena itu waridun, apa namanya? Waridun, datangnya sama'i dari Al-Qur'an, mutawatiron, apa? Jadi tetap aja kita Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kecuali kalau kita sholat subuh qad nassal fuqaha'u fi kutubihim walau kana al-walidu bil mutakallim wahdah, walakin idza kana imaman faqala Allahumma hdina fi man hadait, apa? Allahumma hdina, walaupun walidnya Allahumma hdini, tetapi kata ahli fikih kalau dalam sholat khusus untuk qunut boleh dibaca Allahumma hdina. Bahkan kata Fathul Mu'in kalau ngajanya tetap Allahumma hdini itu sarik gitu, orang nyolong kahayangna sorangan baik segelemi udil dewe. Ada hal kalau itu walid boleh saya. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya Abah terus sehat, Abah ya Umar, Pak Polisi, lindungi kami bangsa Indonesia, Pak Polisi, beri kami keadilan, terutama sahabat Banser, beri sahabat Banser kita yang telah dipukuli oleh Pak Harsemit keadilan dengan harus ditangkap segera Pak Harsemit yang telah memukuli Banser Tangerang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa disampaikan guru kita Pak Umar, bukan kepada seluruh yang hadir, sebelum kembali ke kampus masing-masing, Umi sudah menyediakan konsumsi untuk seluruh wali santri dan bukan wali santri di sini 2 tempat, untuk guru-guru alumni di depan rumah Abah, untuk tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat para kiai di ruang tamu VIP di sebelah rumah Abah. Jangan sampai tidak ada yang makan, semuanya makan. Insya Allah dapat semuanya. Amin. Maka kepada Abu Iman berdoa. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa nabiyina wa dhukrina wa lana Muhammad sallallahu ta'ala sa'adati ashabi rasulillah ba'd. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والحمد بعد رضا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا الله اجعلنا هداة مهتدين دعاة مخلصين في مشرقها ومغربها إلى قرب يوم القيامة. اللهم بارك لنا يا الله في معادنا هذا وتسلم كلها من الدنيا الآخرة يا رب العالمين. اللهم يا الله بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم يا الله بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم يا الله بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا الله ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا واجعلنا من أهل القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل المعرفة بك، ونسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المكرمين. اللهم يا الله زدنا ولا تنقصنا. اللهم يا الله زدنا ولا تنقصنا. اللهم انفعنا بما علمنا. اللهم الفنا وصلى الله وسلم على محمد
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بقبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.